Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang konversi, ketelitian, dan standar alat ukur. Yang pertama adalah konversi satuan. Dalam banyak soal fisika, seringkali kita diminta mengubah atau mengkonversi satuan dari satu sistem ke sistem lain. Biasanya kita diminta untuk mengubah satuan ke dalam sistem internasional. Contohnya, misalnya panjang lapangan sepak bola itu sama dengan 100 yard. Kita tahu bahwa 1 yard itu sama dengan 3 kaki. Maka 100 yard itu sama dengan 100 kali 3 kaki sama dengan 300 kaki. Saat mengkonversi, kita bisa melakukan pencoretan satuan yang sama di pembilang dan penyebut. Prinsip ini membuat perhitungan lebih sistematis dan tidak asal tebak. Dalam soal fisika, kadang data awal diberikan dalam satuan non-SI, misalnya inci, yard, mil, tetapi jawaban harus dituliskan dalam satuan SI, misalnya meter, kilogram, dan second. Untuk mempermudah, biasanya digunakan tabel konversi satuan yang terdapat di buku pelajaran atau biasanya ada di dalam lampiran. Oke ya, selanjutnya kemudian ketelitian pengukuran. Dalam ilmu pengetahuan, ketelitian hasil pengukuran sangat penting, tetapi harus dipahami bahwa tidak ada pengukuran yang benar-benar 100% akurat. Selalu ada ketidakpastian. Sumber ketidakpastian bisa berasal dari satu ya, alat ukur itu sendiri, karena setiap alat memiliki batasan ketelitian. Dua, orang yang membaca skala alat itu, karena penglihatan kita bisa salah menafsirkan posisi skala. Contoh dengan meteran kain. Jika kita mengukur diameter kaleng dengan midline antaran kain, hasilnya hanya bisa teliti sampai 0,1 cm atau 1 mm. Bahkan meskipun kita mencoba memperkirakan, kita hanya bisa menebak sampai setengah skala terkecil, yaitu 0,5 mm. Lebih kecil dari itu sudah sulit dibaca dengan mata. Selain itu, midline, meteran kain itu tidak dibuat dengan tingkat akurasi sangat tinggi, tetapi untuk keperluan menjahit selisih 1 mm biasanya tidak menimbulkan masalah. Kesalahan membaca skala juga bisa terjadi, misalnya karena posisi mata kita tidak sejajar dengan skala alat. Kesalahan ini disebut kesalahan paralaks ya, namanya kesalahan paralaks. Kemudian, setelah ketelitian pengukuran, ada standar alat ukur dengan ketelitian lebih tinggi. Jika kita ingin hasil pengukuran lebih teliti, tentu kita harus menggunakan alat yang lebih presisi, misalnya jangka sorong atau verni caliper ya namanya ya. Bisa mengukur sampai ketelitian 0,1 mm, 0,05 mm, bahkan 0,02 mm. Alat ini cocok untuk mengukur diameter kaleng atau benda yang tidak terlalu kecil. Kemudian, alat lainnya yang lebih presisi, mikrometer skrup, bisa mengukur dengan ketelitian 0,01 mm atau bahkan 0,001 mm. Cocok untuk mengukur benda yang tipis atau sangat kecil. Semakin presisi alatnya, semakin kecil ketidakpastian hasil pengukuran. Jadi semakin kecil presisi alatnya, semakin bagus itu, maka ketidakpastiannya semakin kecil. Nah, kemudian menuliskan hasil pengukuran dengan ketidakpastian. Dalam laporan praktikum atau penelitian, biasanya kita harus menuliskan ketidakpastian pengukuran. Misalnya, hasil pengukuran diameter kaleng dengan midline 5,5 plus minus 1 mm atau 5,5 plus minus 0,1 cm. Artinya, diameter sebenarnya berada di antara 54 dan 56 mm. Ketidakpastian ini juga bisa ditulis dalam bentuk persen, 1/55 kali 100%, sama dengan berarti ketidakpastiannya adalah 1,8%. Artinya tingkat kesalahan pengukuran itu sekitar 1,8%. Nah, kemudian pentingnya angka di belakang koma. Kadang ketelitian alat ukur terlihat dari banyaknya angka di belakang koma. Jika hasil pengukuran ditulis 5,1 cm, artinya alat hanya bisa diteliti sampai 0,1 cm. Jika ditulis 5,10 cm, artinya alat mampu meneliti sampai 0,01 cm ya. Jadi lihatlah di belakang komanya ada berapa desimal. Padahal kalau pakai mistar garis penggaris atau midline, meteran kain, mustahil mendapatkan ketelitian sampai 0,0. Jadi menuliskan angka 0 di belakang koma juga sangat penting agar tidak menimbulkan salah pengertian tentang ketelitian alat ukur. Jadi dalam pengukuran kita tidak hanya peduli pada angka hasil saja,
tetapi juga ketelitian dan ketidakpastian. Itulah sebabnya alat ukur standar, konversi satuan, dan penulisan hasil pengukuran yang benar sangat penting dalam fisika.